Baiklah, untuk kali ini kita bicara tentang stres. Stres ini adalah bagian daripada phonological unit. Jadi yang dimaksud dengan stres itu adalah tekanan ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, tekanan itu ditandai dengan tinggi rendahnya bunyi itu dan intensitasnya dan panjangnya ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang silaba, yang mana silabel itu adalah bagian atau unit dari fonologis yang lebih besar daripada satu fonem, tapi lebih kecil dari satu yang disebut satu kata. Dia agak mirip karena disebut satu silaba karena dia memiliki puncak bunyi yang disebut dengan nukleus, dan puncak bunyi ini biasanya adalah bunyi vokal. Unsur pembentuk satu silaba ini dapat berupa onset atau awalnya, dan nukleus intinya, dan penutup koda. Jadi stres ini memiliki karakteristik atau pola yang tertentu ya. Apalagi jika dia dihubungkan dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, di sebelumnya atau setelahnya. Seperti ketika orang membentuk sebuah frasa atau membentuk kalimat, maka dia mengalami proses fonologis, yaitu mungkin saja perpindahan stres atau bagaimana modifikasi daripada stres itu sendiri. Dan stres itu akan berbeda jika dia dalam satu kata. Misalnya satu kata itu stresnya mungkin terdapat pada awal, dan mungkin juga ada kata yang stresnya atau tekanan itu pada akhir silaba. Nah, tapi ketika dia berhubungan dijalin dalam satu unsur yang lebih besar seperti frasa atau kalimat, maka stres atau tekanannya bisa terjadi perubahan atau modifikasi. Dan begitu juga stres itu jika dia dihubungkan dengan struktur yang lebih besar, maka dia bisa saja memodifikasi atau mempengaruhi kualitas dari atau segmentasi dari vowels atau konsonan. Coba kita perhatikan beberapa kata ini, seperti kata father. Father itu stresnya terdapat pada silaba pertama, yaitu fa, dan the itu dia tidak mengalami stres ya. Yang kedua about itu yang stresnya terdapat pada silaba kedua, about. Jadi about ya, bukan di ya, tapi about. Kata syllable, jadi bacanya syllable bukan syllable, bukan syllable, tapi syllable. Tetapi ada juga kata yang apa namanya itu, silabanya itu ada beberapa, seperti entertainment.
entertainment. Itu ada N, C, Saint, Man. Ada 4 onggok, tapi stresnya terjadi pada 2 hal. N satu, Tain satu. Tapi yang stres utamanya itu pada silaba ketiga. Jadi entertainment. Jadi tainment itu makanya ada istilah, kemudian ada primary and secondary stress. Primary-nya ada di attainment, secondary-nya ada di entertainment. End. Jadi bukan entertainment tapi entertainment. Jadi begitulah kira-kira bentuk daripada stres itu. Setidaknya rekan-rekan bisa menyadari bahwa ada yang namanya silaba atau syllables, ada yang namanya stres. Oke. Posisinya ada di depan, bisa posisinya itu di silaba pertama maksud saya, bisa juga di silaba kedua atau silaba ketiga. Ya, jadi posisi stres itu bisa beragam-ragam. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang namanya primary stress atau the main stress in the words on the third syllable in entertainment. Jadi primary stresnya itu ada di silabel ketiga ya. Nah, sementara secondary stressnya itu ada pada yang di awal tuh, entertainment. Bisa Anda perhatikan di sini, yang di sini ya, yang di awal ada tanda kutip di bawah, itu tanda daripada secondary, dan tanda kutip di atas itu tanda dari primary stress. Itu lambangnya di IPA ya. Seperti about, jadi stresnya itu ada di about. Fathers, itu fa-nya yang menjadi stresnya di silaba fa. Dan ada juga yang menarik contoh lain, yaitu contoh radar. Jadi radar itu di awal stresnya, tapi di second syllable-nya itu ada 2 untuk kata, ada syllabusnya ada 2 untuk radar. Radar, radar, radar. Jadi radar, 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 ya, itu ada 2, ada primary dan secondary. Jadi primary stress itu ditandai dengan tanda kutip di atas, sementara secondary stress itu tanda kutip di bagian bawah. Jadi kemudian stres itu ada tanda-tandanya tuh atau signals of stress. Ya, pertama karena yang disebut dengan stres itu tekanan, maka tinggi rendahnya bunyi itu atau disebut dengan pitch, dia lebih tinggi ya. Higher fundamental, dan dia lebih panjang atau durasinya lebih panjang. Lalu dia intensity, dia lebih keras, intensitas nadanya lebih keras. Dan stres itu juga kadang memberi dampak kepada kualitas daripada bunyi vokal. Maksudnya dia bisa dari I menjadi I, atau dia berubah dari swa menjadi swa, atau dia menjadi diftong ya mungkin ya.
Tapi 3 itu yang menjadi inti dari penanda dia stres. Nadanya lebih tinggi, dia lebih panjang dan lebih keras. Oke ya. Tinggi, panjang, lebih panjang dan lebih keras. Selanjutnya kita bicara bahwa stres itu ada lokasi tempat-tempatnya tuh, atau penempatan stres itu ada macam-macam. Umumnya ada 2. Yang pertama itu fixed stress language, yaitu stresnya itu pasti di sana ya. Misalnya pada silaba kedua. Jadi ngitung silaba itu bukan dari depan ya. Dia ada ultima dan penultima. Kalau ultima itu yang pertama dari akhir. Kalau penultima itu kedua dari akhir atau dari ujung ya. Jadi ada dia yang fix. Misalnya contohnya bahasa Scots Gaelic. Bahasanya itu atau seperti Swahili. Dia pasti stres itu pada silaba kedua. Atau mungkin ada bahasa lain yang stres itu terjadi selalu pada silaba pertama. Nah, jika ada kosakata dalam bahasa itu yang tidak seperti itu, berarti dia kata-kata pinjaman dari bahasa lain. Atau ada juga yang disebut kategori atau tipologi bahasa yang stresnya itu free atau free stress. Contohnya bahasa Rusia. Jadi muka. Nah, itu 2 hal yang stresnya, satu di awal dan satu di akhir. Nah, tapi maknanya jadi berbeda. Berarti dia tidak fix atau free, bebas. Bisa di depan, bisa di belakang. Atau bisa di awal atau bisa di akhir ya. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu dia karena bahasa campur-campur ya. Jadi sistem stresnya juga campur-campur. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Yeah, we know that English is the influenced by several major languages in Europe, such as bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Prancis. Ya. Jadi bahasa Inggris tidak ada begitu jelas sistemnya dan dia campur-campur. Mungkin kita bisa lihat contoh yang ini, bahwa stres yang penultima atau 2 dari akhir itu dia heavy seperti Roma, atau aroma ya, aroma, 3 ya. Jadi yang penultimanya itu ro. Maka stresnya terjadi pada penultima dan lihat di contoh yang berikutnya ada agenda, discipline. Kalau dia 3 onggo atau 3 silaba, maka biasanya stresnya terjadi di awal. Itu untuk kata benda. Sementara untuk kata kerja, stress the final syllable is heavy, if heavy. Jadi di akhir kalau dia berat ya. If the final syllable is light, stress the penultimate. Dia terjadi pada penultima. Contohnya obey.
stress. Kalau dia B itu dia kan yang dia final syllable ya. Dan usurp ya, itu juga final. Atone, tally, hurry itu yang kalau silabelnya light. Like dengan heavy itu dari karakter bunyinya ya, bunyi-bunyi berat ya, atau bunyi-bunyi ringan. Oke, berikutnya ada namanya stress position. Jadi stress position itu ada terjadi pada yang S itu artinya strong, W itu weak ya. Seperti kata father, strongnya itu ada di fa, di silaba pertama. Nah, kata about, strongnya itu ada di silaba kedua, maka tampak bedanya dari yang sebelumnya bahwa posisinya bisa di awal, yang kedua itu about posisinya bisa di akhir. Tally, nya itu yang menjadi strongnya, weaknya itu di early ya. Nah, berikutnya ada contoh discipline. Jadi ada 3 di sana silabanya. Yang strongnya itu ada di discipline, DC ya, D, dan personal, dari awal personal, strongnya di awal. Jadi urutan strong weak dan strong weak strong weak strong weak strong weak itu yang kita sebut posisinya. Dia bisa di awal, bisa di akhir, bisa di lihat yang di atas itu ya, strongnya di bagian awal. Oke, pada contoh yang berikut ini seperti entertainment, itu lihat diagram tree-nya, yang 2 di awal itu weak dan 2 di akhir itu strong. Nah, weak itu sendiri ada yang disebut dengan secondary stress, itu inner itu bagian yang weak, sementara attainment itu bagian yang strong. Nah, dari attainment itu yang strongnya adalah attain. Jadi konstruksinya atau strukturnya atau posisinya terlihat dari tree diagram ini. Seperti juga kata catamaran ya. Perhatikan posisi W-nya dan S-nya ya. Hal lain yang ada pada stres itu adalah dia bisa bergeser ya. Awalnya di awal dia bisa pindah ke tengah, seperti contoh yang di bawah ini, parent. Itu adalah stresnya, tapi ketika dia diberi morfin atau di sini akhiran al, dari parent menjadi parental. Jadi stresnya itu bergeser ke ren. Sebelumnya stresnya itu ada pada pa, kemudian karena dia menerima suffix al, maka stresnya pindah ke ren menjadi parental. Jadi bisa saja dia stres itu shift ya, atau bergeser.
kata atom, contoh yang di atas itu, atomize, dia masih sama lokasi stresnya. Tetapi kata mother menjadi mother is, pindah stresnya itu ke belakang. Jadi bisa saja stres itu pindah karena pengaruh morfologikal atau pengaruh morfologis ya. Oke, baiklah saudara-saudara seiman dan sewarga negara. Berikutnya kita bicara tentang food. Apa tadi kita bicara stres? Nah, food ini ada lagi istilah lain ketika kita bicara stres ini. The normally accepted definition is that each phonological food starts with the stress syllables, so we shall encounter an apparent exceptions below and continue up to, but not including, the next stress syllables. Jadi pada contoh ini kita lihat ada dua ya di sana ya. Ya, ada contoh sigma yang besar itu satu foot ya, dan di bawah itu ada sigma kecil, yaitu dia terdiri dari satu puncak silaba-silaba ya. Rada itu dia satu foot ya. Rada satu foot, satu strong, satu weak. Tetapi kata rider dia ada yang strong dan weak. Yang satunya itu adalah stress. Dia dua-duanya memiliki stress. Yang satu itu primary, yaitu rare ya. Rare itu primary, sementara yang da itu secondary. Karena dia terdiri dari silaba itu memiliki dua stres, maka dia disebut dengan maka kata rada memiliki dua feet atau dua foot ya. Jadi kata rada itu satu foot, sementara rada itu dua foot. Oke, food ini ada berapa tipe. Yang pertama itu trachea atau trochaic food. Dan seperti kata father, ada father. Jadi dia ada strong dan weaknya di depan, ya. Strongnya di depan dan weaknya di belakang. Father itu namanya trochaic food. Dan selanjutnya ada dua, yaitu dactyl atau dactylic foot, di mana dia ada, lihat strongnya itu ada dua di bawahnya, terdiri dari 3 silaba. Yang strongnya camera, jadi dia ada dua ya di sana stresnya, tetapi strongnya dua di bawah itu ya, camera. Oke. Dan yang banyak juga ditemukan dalam bahasa Inggris itu iambic foot, di mana yang weak-nya itu di depan dan strong-nya di belakang, seperti D-man, man-nya yang menjadi stresnya ya. Jadi susunan depan belakang, muka belakang itu menjadi dasar dalam pembentukan tipe-tipe daripada foot itu sendiri. Oke, berikutnya kita bicara tentang connected speech processes. Ini adalah situasi di mana
kita bicara gabungan kata. Kalau tadi kita bicara satu-satu kata saja, dan sekarang kita bicara gabungan kata. Seperti kata sit close. Sit close. Ketika dia digabung, maka ada terjadi modifikasi. Ya. Sit close. Jadi sit dengan te dia menjadi ke. Sit close. Ya, sit close. Kalau contoh bahasa Minangnya kama tu menjadi kamadu. Jadi ada modifikasi di sana. Itu yang juga disebut dengan istilah asimilasi ya. Seperti odd message menjadi odd message. Menjadi bunyi deh itu menjadi be. Ya, ini mirip seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Seperti contoh idgham. Ya. Ada juga yang hilang ya. February. Jadi ada r-nya yang hilang. Veterinary. Jadi bisa juga ketika dia di dalam bicara yang berkaitan dengan struktur yang lebih besar, maka bisa saja satu bunyi itu hilang. Ya, Februari itu ketika satu kata, tapi ketika disebut dia bisa hilang. Februari. Tidak ada r lagi. Februari. Okay. Ada juga seperti racia. Kalau dia satu saja race dan you, ketika dia digabung menjadi racia. The idea is dia terjadi fusi, dia tergabung, dia membentuk bentuk baru dia. Atau juga electric, di akhirnya kan ke itu ya, electric. Kalau dia ditambah akhiran it, electricity, bunyi ke-nya hilang jadi s tuh. Jadi dalam connected speech processes kita paham bahwa terjadi gabungan kata itu yang masing-masing memiliki stresnya, dan stres itu bisa berpindah karena pengaruh daripada gabungan itu, dan akibatnya ada fonem yang dimodifikasi atau segmen yang tergantikan ya. Itu lazim dalam hukum bunyi. Ketika satu bunyi hukum bunyi itu bunyi dipengaruhi oleh lingkungan bunyi. Oke guys, sekarang kita bicara intonasi atau intonation. In English, for instance, questions typically have raised pitch toward the end of the sentence, while statements have a pitch shift downwards instead. Compare what is for dinner with we are having salad. Jadi intonasi itu ada bunyi yang berkesinambungan, bisa tinggi atau rendah. Lazimnya untuk pertanyaan bunyinya meninggi di akhir. Seperti what is for dinner? Tinggi ke atas. Tapi kalau kalimat statement dia datar atau turun ke bawah. We are having salad. Okay? Jadi itu kita bicara intonasi. Memang intonasi ini itu dia fonologis, tapi unit yang dikenainya itu sudah utterances atau satu ujaran ya. Nah, satu ujaran itu contohnya statement atau question. Jadi intonasi dan prosodi itu dia memiliki pola
dan pelajaran tentang, maksudnya pemerolehan pengetahuan tentang prosodi atau intonasi ini dari itu sudah dialami oleh anak-anak pada usia awal ya. Dia belajar mendengar orang tuanya mengucapkan sesuatu, karena bisa saja kalimat tanya tapi itu bukan bertanya, itu statement atau marah atau lain-lain ya. Atau bisa saja kalimatnya positif tapi seperti bertanya, kamu datang ke sini, misalnya, itu kan bukan statement tapi bertanya. Atau juga berapa contoh kalimat ini, misalnya yang ini nih, while eating my dog, my cat and I watch television. Ini bisa berbagai macam situasi yang direpresentasikannya. Misalnya while eating my dog, my cat and I watch television, itu satu ya. Tapi bisa saja while eating my dog, my cat and I watch television. Ya, jadi bisa macam-macam. Jadi potongan-potongan itu atau intonasi-intonasi itu menentukan makna dan gramatika daripada atau sintaktik daripada satu ujaran. Selanjutnya ada namanya, kita pahami bahwa ternyata intonasi itu kalau dalam bahasa tulis itu direpresentasikan oleh orthographic system seperti koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, ya itulah representasi daripada intonasi itu di dalam bahasa tulis. Speakers can also use stress and intonation to signal their attitude. Ya, seperti saya contohkan tadi, dia marah, tidak suka, dan lain-lain itu bisa direpresentasikan atau disampaikan oleh intonasi. Kita curiga intonasinya beda dengan yang lain. Kita bertanya, kita marah, dan lain-lain. Jadi ada attitude di sana. Intonasi itu juga menandai discourse function seperti emotional atau lain-lain ya. Maksud daripada tujuannya. Oh, ternyata dia curiga sama saya. Ternyata dia merayu saya, maka intonasinya begitu ya. Terakhir, intonasi itu juga berubah ya. Itu berkaitan dengan accents ya, yang kita udah bicara accents. Bisa saja aksen itu berubah cara ngomongnya, cara bicaranya tuh. Dan itu tergantung kepada waktu dan tergantung kepada tempat. Jadi saya kira itu yang sudah kita bahas, yaitu tentang stres ya atau tekanan. Ini berkaitan dengan silaba. Lalu dalam proses tes itu ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, ada lokasinya, ada macam-macamnya ya. Dan juga di akhir kita bicara bagaimana dia digunakan dalam real. Jadi intinya pemahaman tentang di mana stres itu mempengaruhi makna ya. Jadi ketika saudara-saudara berbahasa Inggris, perhatikanlah di mana letak stresnya, karena bagi native speakers itu yang menjadikan makna ya. Jadi perhatikan stresnya di depan atau di belakang atau di kedua atau ke akhir atau di awal ya. Dan ini penting sekali untuk membangun pemahaman terutama kepada native speakers, karena itu yang juga
mengkonstruksi makna. Dan penting juga untuk memahami bahwa posisi dan bagaimana stres itu atau asimilasi bunyi itu terjadi jika dia dihubungkan dengan struktur yang lebih besar, ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.